Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di kelas daring Bahasa Indonesia. Di kelas daring ini, kalian akan belajar mengenai materi bahasa Indonesia yang ada di SMK dalam bentuk video pembelajaran. Nah, bagaimana? Kalian sudah siap untuk menyimak video pembelajaran kita kali ini? Baik, silakan kalian menyimak video pembelajaran berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teks ceramah. Yang akan kita bahas pada pembahasan teks ceramah yaitu pertama, pengertian dan ciri-ciri ceramah, kedua, informasi berupa permasalahan aktual, ketiga, telaah isi, struktur, dan kebahasaan ceramah, dan yang terakhir, keempat, yaitu penyusunan teks ceramah. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, pengertian dan ciri-ciri ceramah. Apa itu ceramah dan apa saja yang menjadi ciri ceramah itu? Kalian pernah mendengarkan sebuah ceramah? Atau bahkan kalian pernah menjadi penceramah. Nah, ceramah adalah kegiatan berbicara untuk menguraikan suatu objek tertentu atau pengetahuan di depan pendengar atau audiensi. Sebuah ceramah memiliki ciri-ciri. 1. Biasanya disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu. Bisa dalam pendidikan, bisa juga dalam bidang agama. Nah, 2. Menginformasikan topik yang dapat memperluas pengetahuan. Jadi tujuan dari berceramah itu adalah untuk menginformasikan sebuah topik yang nantinya dapat memperluas pengetahuan dari si pendengar atau audiensi. Kemudian yang 3, ada komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar, bisa berupa dialog, tanya jawab, dan diskusi. Jadi di dalam sebuah ceramah itu nanti ada sebuah sesi yang isinya bisa berupa tanya jawab, dialog, atau diskusi mengenai topik yang menjadi pembahasan dalam ceramah tersebut. 4. Ceramah dapat disajikan menggunakan alat bantu, misalnya dengan menggunakan presentasi PowerPoint. 5. Ceramah memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran. Artinya, semua informasi yang disampaikan dalam sebuah ceramah itu harus berupa fakta. 6. Ceramah harus dapat menghidupkan suasana dengan mempergunakan gambar, cerita pendek, atau kejadian-kejadian yang relevan agar dapat memancing perhatian pendengar. Intinya agar pendengar tidak merasa jenuh, merasa bosan, apalagi merasa mengantuk ketika mendengarkan sebuah ceramah. 7. Ceramah harus memiliki tujuan yang jelas. Nah, tujuan dari ceramah ini untuk apa? Misalnya untuk membagikan informasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan, atau misalnya ceramah mengenai pentingnya pendidikan untuk anak-anak, begitu. Kemudian 8, ceramah yang disampaikan harus dapat mencapai klimaks. Yang ke-9, ceramah yang baik berisi sesuatu yang mengejutkan karena mungkin belum pernah disampaikan atau belum pernah terjadi sebelumnya. 10. Ceramah harus dibatasi pada satu atau dua persoalan tertentu saja, jadi agar lebih fokus, jadi tidak kemana-mana yang dibahasnya. 11. Ceramah dapat mengandung humor agar dapat menghidupkan suasana dan memberi kesan yang tidak terlupakan bagi pendengar. Pembahasan kedua mengenai informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. Informasi merupakan pemberitahuan atau pemberian kabar tentang sesuatu. Untuk mendapatkan pokok-pokok isi dari suatu informasi,
bisa didapatkan dengan memperhatikan unsur-unsur apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana dalam penyampaian informasi tersebut. Permasalahan aktual, apa itu? Permasalahan aktual adalah sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Contohnya, saat ini permasalahan aktual yang ada di masyarakat itu tentang apa? Ya, betul sekali, tentang COVID-19. Langkah-langkah memahami informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. 1. Menyimak ceramah yang didengar dengan saksama. 2. Mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan dalam ceramah. Nah, di sini kita catat informasi yang penting-pentingnya saja. 3. Menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana. Jadi, setelah kita mencatat informasi yang penting-pentingnya saja tersebut, kita susun. Nah, tentunya dengan memakai bahasa kita sendiri. Ciri-ciri informasi yang baik. 1. Informasi yang bersifat aktual, artinya informasi yang sedang benar-benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang banyak. 2. Bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi adalah bahasa yang akurat, tepat, padat, dan singkat. Intinya, bahasa yang digunakan tersebut harus dapat dimengerti oleh si pendengar. 3. Informasi yang faktual adalah informasi yang disampaikan didukung dengan fakta yang kuat dan pasti kebenarannya. 4. Informasi yang disampaikan memiliki daya tarik atau disebut juga informasi yang menarik. Jenis-jenis informasi dalam teks ceramah. 1. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. Ada 3, yaitu 1. Informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca, informasi yang hanya menyenangkan pembaca atau fiksional. 2. Informasi berdasarkan format penyajian. Nah, kalau ini dilihat dari bentuk penyajian informasi dalam teks ceramah. Bisa berupa tulisan, gambar, atau secara lisan. 3. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Nah, informasi berdasarkan lokasi peristiwa ini dibagi menjadi 3, yaitu informasi daerah, nasional, dan mancanegara. 4. Informasi berdasarkan bidang kehidupan. Bisa dalam bidang pendidikan misalnya, olahraga, musik, sastra, budaya, iptek, dan bidang-bidang kehidupan lainnya. 5. Informasi berdasarkan kepentingan. Apakah informasi itu menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca, misalnya, atau informasi yang menyangkut perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca. Terakhir, 6. Informasi berdasarkan penyampaian. Nah, informasi ini biasanya disediakan ada yang secara berkala, disediakan secara tiba-tiba, setiap saat, informasi yang dikecualikan, dan yang terakhir informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan. Langkah menanggapi teks ceramah. Nah, untuk menanggapi sebuah teks ceramah, ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama, kita menyimak ceramah yang didengar dengan seksama, sehingga bisa menangkap informasi yang disampaikan dalam ceramah tersebut secara utuh. Nah, ketika kita menyimak, kita mencatat pokok-pokok isi ceramah. Ingat, yang penting-pentingnya saja. Nah, kemudian setelah kita mencatat pokok-pokok isi ceramah, baru kita memberikan tanggapan terhadap materi ceramah, baik berupa kritikan. Ingat, kritikan yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Kemudian saran,
sanggahan, misalnya kita tidak setuju dengan isi dari ceramah yang disampaikan, pujian, persetujuan, maupun penolakan. Kita masuk ke pembahasan ketiga, telaah isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Di sini kita akan membahas mengenai unsur-unsur ceramah, struktur teks ceramah, langkah menyimpulkan isi teks ceramah, dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Ke unsur-unsur ceramah. Ada beberapa hal yang harus ada pada sebuah ceramah, maka itu yang disebut dengan unsur. Yang pertama tentunya ada penceramah, kemudian ada pendengar atau audiensi, ada materi yang akan disampaikan, kemudian ada metode ceramah, dan yang terakhir ada media ceramah. Nah, untuk metode ceramah nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sedangkan media ceramah itu maksudnya ceramahnya itu memakai media apa? Apakah secara audio, bisa misalnya langsung, berbicara langsung, di radio misalnya, atau misalnya secara visual dalam arti tulisan, atau secara audiovisual bisa kita dengarkan ceramah itu misalnya di televisi atau di sosial media, atau bisa juga seperti di YouTube. Kita masuk ke struktur teks ceramah. Ada 3 hal yang membangun sebuah teks ceramah. Yang pertama itu pembuka. Di sini biasanya berisi mengenai pengenalan topik ceramah yang akan dibahas. Kemudian isi ini berupa informasi yang berupa fakta di lapangan mengenai topik yang kita bahas. Dan yang terakhir adalah penutup, biasanya berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang dibahas. Kemudian kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama menggunakan kalimat imperatif. Nah, uraian isi ceramah biasanya mengandung kalimat-kalimat yang berisi perintah, larangan, permintaan, ajakan, dan harapan. Kalimat-kalimat ini disebutnya dengan kalimat imperatif. Kemudian 2, kata ganti. Dalam ceramah biasanya digunakan kata ganti orang pertama tunggal dan orang kedua jamak sebagai sapaan. Misalnya kata ganti orang pertama tunggal itu saya, seperti itu, dan orang kedua jamak sebagai sapaan. Misalnya hadirin, bapak ibu, saudara, seperti itu. Kata-kata teknis adalah kata-kata atau peristilahan yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam ceramah. Kemudian kata kerja. Nah, kata kerja yang digunakan dalam teks ceramah ini fungsinya untuk menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Dan yang terakhir, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang memiliki hubungan bertingkat antara klausa atau kalimat yang membentuknya. Langkah menyimpulkan isi ceramah. Yang pertama, simpulan harus memuat seluruh pokok ceramah. Kemudian yang kedua, simpulannya tidak menyimpang dari isi ceramah. Dan yang terakhir, simpulan bukan komentar, melainkan ringkasan isi ceramah. Nah, baru kalau ketiganya sudah terpenuhi, nah berarti kita sudah bisa menyimpulkan sebuah ceramah. Penyusunan teks ceramah, ini pembahasan kita yang terakhir.
Nah, di sini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan teks ceramah, topik yang dapat digunakan dalam penyusunan ceramah, langkah menyusun kerangka teks ceramah, kemudian langkah menyusun teks ceramah yang utuh, dan yang terakhir, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks ceramah. Yang pertama, langkah penyusunan teks ceramah. Nah, sebelum kita menyusun sebuah teks ceramah, kita harus menentukan topik ceramah terlebih dahulu. Topiknya tentang apa? Kemudian setelah itu kita tentukan tujuan ceramahnya. Nah, maksudnya tujuan ceramah ini tujuannya untuk siapa? Apakah untuk umum, ataukah misalnya untuk orang tua, untuk remaja, untuk peserta didik? Nah, itu kita harus tentukan. Agar apa? Agar disesuaikan dengan topik yang sudah kita pilih tadi. Nah, setelah topik dan tujuan kita buat, selanjutnya adalah membuat kerangka teks. Nah, kita buat dulu poin-poinnya. Misalnya pembukaannya kita akan membahas tentang apa. Kemudian isinya apa saja, poin A, B, C, D. Kemudian yang terakhir tentunya kesimpulan. Nah, setelah itu kerangka teks yang telah kita buat, kita kembangkan menjadi kerangka teks ceramah secara utuh. Selanjutnya, topik yang dapat digunakan dalam penyusunan ceramah. Nah, ada beberapa topik yang bisa menjadi pilihan. Contohnya, masalah pendidikan budi pekerti, peristiwa aktual, pengalaman pribadi, isu budaya, permasalahan sosial, permasalahan remaja. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks ceramah. Yang pertama, mengkaji bahan secara kritis. Kedua, meninjau kelayakan bahan dengan audiensi. Ketiga, meninjau bahan agar tidak menimbulkan pro dan kontra. Keempat, menyusun sistematika bahan ceramah. Dan yang terakhir, kelima, menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Langkah-langkah menyusun kerangka teks ceramah. Ada 3 langkah dalam menyusun kerangka teks ceramah. Yang pertama, kita tentukan dulu tema ceramah berdasarkan topik. Nah, seperti yang sebelumnya Ibu jelaskan, topik dari ceramah itu banyak sekali. Misalnya kita akan membahas mengenai topik permasalahan remaja. Nah, karena permasalahan remaja ini sangat banyak, maka temanya kita ambil salah satunya. Misalnya temanya tentang tema kenakalan remaja. Setelah kita menentukan tema, baru kita menulis pokok-pokok isi ceramah. Jadi kita tuliskan pokok-pokok yang akan kita sampaikan dalam ceramah itu apa saja. Misalnya karena tema kita adalah kenakalan remaja, maka yang akan kita sampaikan dalam ceramah itu misalnya kenakalan remaja itu apa saja, kemudian apa saja yang termasuk ke dalam kenakalan remaja dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita kembangkan pokok-pokok isi ceramah itu menjadi sebuah paragraf-paragraf yang padu. Terakhir adalah langkah menyusun teks ceramah yang utuh. Yang pertama, kita kembangkan dulu kalimat-kalimat gagasan pokok yang telah dicatat menjadi paragraf-paragraf. Kemudian, kita susun paragraf-paragraf tersebut menjadi susunan berdasarkan struktur teks ceramah yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, setelah itu, kita cermati kembali hasil susunan teks ceramah tersebut dan kita revisi jika ada kekeliruan baik dalam ejaan, tanda baca, maupun konstruksi kalimat. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih kalian telah menyaksikan video pembelajaran ini. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.